Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedisiplinan. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Baga tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya adalah Ayub Wahyudianto. Saya pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Baga. Anak-anakku, telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Sebagai konsekuensinya, maka pembelajaran masih dilakukan dengan daring atau dengan online. Meskipun begitu, kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran online dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada pelaksanaan MPLS daring ini, saya sebagai pemateri dengan topik Tata Tertib di SMA Negeri 1 Baga. Untuk itu, pesan saya, ikuti MPLS daring ini dengan baik, supaya kalian mengerti materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Ingat, kedisiplinan adalah kunci kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedisiplinan. MPLS daring SMA Negeri 1 Paga tahun pelajaran 2020-2021. Materi hari Rabu 15 Juli 2020, Tata Tertib di SMA Negeri 1 Paga. Apa itu tata tertib? Secara general, tata tertib adalah segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan. Tata tertib SMA Negeri 1 Paga, segala peraturan sekolah SMAN 1 Paga yang sifatnya wajib, harus ditaati dan dilaksanakan. Apa sih tata tertib di SMAN 1 Paga? Poin pertama, hal masuk sekolah. Yang pertama, bel masuk dibunyikan pukul 06.45. Yang kedua, peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. Yang ketiga, jam belajar di sekolah Senin sampai dengan Jumat pukul 06.45 sampai dengan 15.00. Yang keempat, peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan menerima konsekuensi. Yang kelima, peserta yang terlambat akan mendapat skor. Sanksi akan mengacu pada jumlah skor yang telah didapat atau dikumpulkan. Semakin banyak skor yang didapat, maka semakin berat pula sanksi yang diperoleh. Yang keenam, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua atau wali peserta didik. Khusus sakit harus melampirkan surat dokter. Yang ketujuh, peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas disertai surat permohonan izin. Poin kedua, kewajiban peserta didik. Yang pertama, peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Yang kedua, peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran di sekolah. Yang ketiga, peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Yang keempat, peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. Untuk sepatu, harus sepatu hitam 100%, dan khusus sepatu untuk pelajaran olahraga, sepatu menyesuaikan, tetapi setelah mengikuti pelajaran olahraga, sepatu harus ganti hitam lagi. Dan peraturan untuk peserta didik laki-laki harus berambut pendek, tidak gondrong, dan tidak dicat warna, serta tidak gundul yang ada garis-garisnya juga, tidak dimodel panjang bagian belakangnya, dan tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku. Dan peraturan untuk peserta didik putri tidak memakai perhiasan yang berlebihan, tas
atau tindik telinga lebih dari 1, alis tidak dicukur, dan tidak memakai kosmetik yang berlebihan. Dan tentunya tidak diperbolehkan memakai cat kuku. Masuk ke poin ketiga, didik. Yang pertama, peserta didik meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin. Yang kedua, peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma, hukum, agama, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik membawa, menggunakan, dan mengedarkan. Yang pertama, rokok. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan. Yang keempat, senjata tajam. Dan yang kelima, membawa barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Yang keempat, peserta didik melakukan intimidasi atau fisik dan psikis, bullying, dan sara. Yang kelima, merusak sarana dan prasarana sekolah. Poin keempat, rekapitulasi penskoran yang berisi bentuk pelanggaran dan poinnya. Yang pertama, duduk dengan kaki di atas bangku atau di atas meja kelas, mendapat poin 5. Yang kedua, membuang sampah tidak pada tempatnya, mendapat poin 5. Yang ketiga, bergerombol duduk-duduk di tempat parkir, mendapat poin 10. Yang keempat, menyakiti perasaan orang lain atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mendapat poin 10. Yang kelima, menempel pengumuman atau stiker atau sejenisnya yang tidak sesuai ketentuan sekolah, mengotori, mencoret-coret, merusak barang milik sekolah, guru atau karyawan, dan teman, mendapat poin 10. Yang keenam, keluar masuk sekolah atau kelas tidak melalui pintu, melainkan melalui jendela atau pagar, mendapat poin 20. Yang ketujuh, memakai, memiliki, mengedarkan atribut, menjadi anggota organisasi yang meresahkan masyarakat atau geng, mendapat poin 25. Yang kedelapan, penyalahgunaan jam pelajaran untuk makan dan minum di kantin atau koperasi, mendapat poin 10. Dan yang kesembilan, berbohong, menyontek atau memberi dan menerima bantuan pada saat ulangan harian atau umum, mendapat poin 25. Yang ke-10, menjual belikan bocoran soal, mendapat poin 50. Rekapitulasi penskoran mengenai ibadah. Yang pertama, tidak mengikuti kegiatan imtak yang telah dijadwalkan, mendapat poin 10. Yang kedua, melaksanakan sholat Jumat tetapi tidak mengikuti kultum, mendapat poin 10. Yang ketiga, siswa putri yang berhalangan sholat tidak ikut datang ke tempat yang ditentukan untuk mengikuti imtak, mendapat poin 10. Yang keempat, siswa putri yang tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah ketika dijadwalkan di tempat yang ditentukan oleh sekolah, mendapat poin 20. Yang kelima, siswa putra yang tidak melaksanakan sholat Jumat ketika dijadwalkan, mendapat poin 20. Yang keenam, siswa non-muslim tidak mengikuti kegiatan agama yang telah dijadwalkan oleh sekolah, mendapat poin 20. Yang ketujuh, membawa, mengkonsumsi, dan atau menjual belikan narkoba, minuman keras, di dalam atau di luar sekolah, mendapat poin 100. Yang kedelapan, melakukan perbuatan asusila atau melanggar norma agama, mendapat poin 100. Selanjutnya, rekapitulasi penskoran mengenai ancaman, perkelahian, atau penganiayaan. Yang pertama, mengancam atau mengintimidasi sesama siswa di dalam dan atau di luar sekolah, mendapat poin 25. Yang kedua, mengancam atau mengintimidasi kepala sekolah, guru, atau karyawan, mendapat poin 100. Yang ketiga, berkelahi antar siswa SMA Negeri 1 Paga, mendapat poin 50. Yang keempat,
Menjadi provokator perkelahian mendapat poin 50. Yang kelima, membawa senjata tajam atau api tanpa izin mendapat poin 50. Yang keenam, terlibat langsung atau tidak langsung dalam perkelahian antar sekolah atau dengan pihak lain mendapat poin 90. Yang ketujuh, menganiaya atau mengeroyok kepala sekolah, guru dan karyawan mendapat poin 100. Yang kedelapan, menggunakan senjata tajam atau api untuk mengancam atau melukai orang lain mendapat poin 100. Yang kesembilan, membolos atau tidak ikut pelajaran dan tidak mengikuti ulangan harian tanpa keterangan yang sah mendapat poin 10. Yang ke-10, tidak masuk 6 hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dari orang tua atau wali mendapat poin 45. Selanjutnya, rekapitulasi penskoran mengenai kerapian. Yang pertama, baju lengan panjang dilipat atau kancing baju tidak dikancingkan mendapat poin 5. Yang kedua, baju tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok mendapat poin 5. Yang ketiga, baju atau celana atau rok ketat dan atau potongannya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah mendapat poin 5. Yang keempat, memakai rok yang tidak sesuai dengan ketentuan mendapat poin 5. Yang kelima, celana, rok, atau baju sekolah yang ujungnya tidak dijahit mendapat poin 5. Yang keenam, celana, rok, dan baju sekolah yang ada grafis, gambar, tulisan, atau yang kumal dan sobek mendapat poin 5. Yang ketujuh, memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah tanpa izin mendapat poin 5. Tahapan penanganan pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, skor 10 sampai dengan 35 sama dengan peringatan ke-1. Skor 36 sampai dengan 55 sama dengan peringatan kedua. Yang termasuk pelanggaran sedang, skor 56 sampai dengan 75 mendapat surat panggilan orang tua ke-1. Skor 76 sampai dengan 95 mendapat surat panggilan orang tua ke-2. Skor 96 sampai dengan 150 mendapat surat panggilan orang tua ke-3. Dan yang termasuk pelanggaran berat, skor 150 ke atas dikembalikan ke orang tua. Terima kasih. Pesan untuk kalian, jadilah siswa-siswi yang disiplin, selalu taati tata tertib. Jangan melakukan hal-hal negatif yang bisa merugikan kalian semua, oke? Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui update video terbaru dari kami. Smapaker, kreatif, etis, rasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.